Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tutor serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Hampir setiap hari kita menggunakan Instagram, TikTok, X, YouTube, maupun WhatsApp untuk mencari informasi, berkomunikasi, bahkan belajar. Media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan yang besar apabila tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet dan sebagian besar aktif menggunakan media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi muda yang aktif di dunia digital. Media sosial sebenarnya memiliki banyak dampak positif. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk mencari referensi pembelajaran, mengikuti perkembangan informasi, memperluas relasi, hingga membangun personal branding. Banyak mahasiswa yang berhasil mengembangkan bisnis online, membuat konten edukatif, dan memperoleh prestasi berkat pemanfaatan media sosial secara kreatif dan produktif. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 60% masyarakat Indonesia pernah terpapar hoax di media sosial. Informasi yang tidak benar dapat memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan di masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebelum membagikan sebuah berita, kita perlu memeriksa sumber informasi, membaca secara lengkap, dan memastikan fakta dari berbagai sumber terpercaya. Selain hoax, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental dan produktivitas. Rata-rata waktu penggunaan media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 3 jam per hari. Jika tidak dikontrol, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, beristirahat, atau berinteraksi langsung dengan orang sekitar justru habis untuk scrolling tanpa tujuan. Hadirin sekalian, bijak menggunakan media sosial berarti mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, gunakan media sosial untuk hal-hal positif, seperti belajar, berbagi informasi bermanfaat, dan mengembangkan keterampilan. Kedua, hindari penyebaran ujaran kebencian, bullying, maupun komentar negatif yang dapat menyakiti orang lain. Ketiga, batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas utama sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, bangun etika digital dengan menghormati privasi dan pendapat orang lain di dunia maya. Mahasiswa adalah generasi intelektual yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Oleh sebab itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, berkarya, dan meraih prestasi. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, media sosial dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
menyaring informasi sebelum membagikannya, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif dan produktif. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.